Masalah yang pertama, rukun yang pertama, 2 orang yang berakad. Rukunnya itu enggak terpenuhi, batal. Itu tidak sah itu. Demikian pula tadi, ma'qud alaihnya, objek akadnya ya sebagai rukun yang kedua enggak terpenuhi. Contohnya tadi transaksi asuransi ya. Maka itu tidak sah karena ma'qud alaih objek akadnya juga enggak ada. Baik. Demikian pula tadi yang ketiga, rukun yang ketiga adalah sighat ijab qabul. Kalau enggak ada ijab qabulnya itu juga tidak sah. Ya. Tapi kemudian ada yang namanya fasad. Nah kalau muamalah itu ada status fasad. Kalau di dalam ibadah itu hanya ada sah atau batal, ya, tidak ada fasad. Jenengan tidak memenuhi syarat sah sholat, ya batal, gitu ya. Tetapi di dalam muamalat itu ada yang namanya status akad fasad. Fasad itu adalah ketika rukunnya terpenuhi, cuma ada sifatnya saja, ada sifat akad yang kemudian cacat. Bedanya dengan status batal, itu kalau status batal itu berarti transaksi itu memang tidak pernah dianggap ada oleh Allah. Tidak pernah dianggap ada oleh Allah. Itu status yang batal. Tapi kalau status fasad, transaksinya tetap dianggap ada, cuma syariat meminta segera perbaiki. Kalau tidak diperbaiki dosa. Tetapi tetap transaksi itu masih dianggap ada, masih dianggap terjadi. Yang paling mudah saya sering beri contoh itu adalah kejelasan berapa jumlah upah saat melakukan transaksi ijaroh. Transaksi ijaroh, sewa jasa, jangan nyewa jasa pekerja, tapi tidak jelas berapa upahnya. Sejak awal itu kan harus ya, dalam Islam itu Rasulullah mengatakan begini, idza istakmalta, jika ketika kamu mempekerjakan seseorang, fa'alimhu ujrohu, maka beritahukan kepadanya berapa upahnya. Jadi kalau kalian mempekerjakan seseorang, tukang kebun, tukang nyabut rumput, tukang buang sampah, tukang apapun gitu ya, maka sebelum dia mulai bekerja, harus beritahukan dulu berapa upahnya. Maksudnya buat kesepakatan berapa upahnya. Itu perintah dari Rasul.